Bahrain dapat sanksi berat dari FIFA jelang menghadapi timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, skuad asuhan Sintayong sepertinya bisa berpikir lebih rileks jelang laga ini. Pasalnya, kekhawatiran skuad timnas Indonesia soal teror supporter tim tuan rumah mulai mendapatkan perhatian dari FIFA. FIFA menjatuhkan sanksi keras kepada Bahrain usai 2 insiden memalukan saat menghadapi Jepang pada tanggal 10 September 2024 yang lalu. Kabar tersebut dikonfirmasi dari Al Watan News. Sanksi pertama yang dimaksud adalah aksi supporter yang menyalakan laser ke arah pemain Jepang. Dalam tayangan ulang, supporter terlihat mengarahkan laser ke arah Ayase Ueda sesaat sebelum mengeksekusi tembakan penalti. FIFA memberikan sanksi berupa denda sebesar 5.000 Swiss franc atau 91 juta rupiah. Sanksi kedua berupa aksi memalukan supporter yang menghina lagu kebangsaan Jepang. FIFA juga memberikan denda dengan nominal yang sama karena insiden tersebut. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA memberikan peringatan langsung kepada para supporter yang memadati Bahrain National Stadium besok. BFA mengingatkan supporter untuk tidak menyalakan laser ke arah para pemain timnas Indonesia. Tindakan serupa bakal memicu sanksi lebih keras dari FIFA. Sementara Asosiasi Sepak Bola Bahrain sangat menghargai peran besar yang dimainkan oleh para penggemar Bahrain dalam mendukung tim nasional, tulis Al Watan News. Mereka menyerukan kepatuhan terhadap semua instruksi yang dikeluarkan oleh petugas keamanan dan penyelenggaraan stadion, terutama dengan tidak menggunakan laser di pertandingan berikutnya atau pelanggaran lainnya untuk menghindari pengenaan denda finansial atau hukuman tambahan pada asosiasi. Lanjutnya, BFA juga tetap meminta supporter untuk memberikan dukungan luar biasa saat menghadapi timnas Indonesia. Namun pihaknya juga meminta supporter untuk tetap mematuhi aturan yang berlaku selama di stadion. Asosiasi Sepak Bola Bahrain mengarahkan semua penggemar untuk mematuhi instruksi yang mengatur para penggemar di stadion, tulis Al Watan News. Terutama karena setiap pelanggaran yang dikeluarkan mengarah pada sejumlah hukuman dan denda, mengapresiasi kerja para penggemar Bahrain yang mencerminkan kecanggihan dan semangat olahraga yang tinggi yang menjadi ciri khas mereka, di samping kerjasama mereka dengan federasi untuk menghadirkan pemain, tutupnya. Timnas Indonesia melangkah dengan percaya diri pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi dan juga Australia yang membuat mereka bertahan di posisi keempat klasemen. Di samping itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC ikut menyoroti fenomena tersebut. Sebagai tim kuda hitam, skuad Garuda masih belum terkalahkan saat ini. Menahan Arab Saudi dan juga Australia tentu bukan hal yang mudah. Bisa melangkah sejauh ini tentu saja membuat bangga karena mereka adalah wakil satu-satunya asal ASEAN di tahap ini. Indonesia asuhan Sintayong merupakan satu-satunya tim debutan yang belum pernah mengalami kekalahan dalam 2 pertandingan pembuka. Tim asal Asia Tenggara ini akan menikmati pertandingan-pertandingan berikutnya, tulis rilis di laman AFC. Kemenangan dalam 2 pertandingan bulan Oktober ini akan membuat Indonesia bersaing di papan atas klasemen. Tentunya butuh kerja keras ekstra dan juga persiapan mental yang matang demi misi tersebut. Sintayong tentu tidak ingin membuang kesempatan dan juga siap memberikan strategi terbaiknya. Apalagi dia sejauh ini cukup cerdik dan juga terkadang racikannya sulit untuk ditebak lawan. AFC menilai bahwa skuad Garuda berpeluang besar untuk mengunci 6 poin. Hal tersebut akan memuluskan langkah mereka untuk berpartisipasi di Piala Dunia 2026. Jika mereka mendapatkan 6 poin, Indonesia akan mulai percaya bahwa finish di posisi 2 besar dalam klasemen, yang berarti lolos otomatis ke Piala Dunia FIFA berada dalam jangkauan, tutupnya. Pelatih timnas Bahrain Dragan Talajik mengaku sudah memikirkan dan juga menyusun rencana menghadapi Arab Saudi pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun ia juga meminta anak asuhnya lebih dahulu fokus meladeni timnas Indonesia. Ya, Bahrain akan menjamu timnas Indonesia pada matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium Kamis 10 Oktober 2024. Setelah itu, Bahrain akan berjibaku melawan tim kuat di grup C Arab Saudi, yakni pada tanggal 15 Oktober 2024. Ya, Arab Saudi merupakan salah satu tim yang dijagokan untuk lolos langsung dari grup C ke Piala Dunia 2026. Apalagi mereka memang tim langganan Piala Dunia. Talajik mengatakan sudah menyusun rencana untuk pertandingan melawan Arab Saudi, namun dia tetap fokus penuh untuk meladeni tantangan Indonesia. Kami sudah menyiapkan segalanya untuk Arab Saudi,
Tetapi saya ingin mengajari para pemain berpikir selangkah demi selangkah, kata Talajic saat wawancara dengan media Bahrain GDN Online, Rabu 9 Oktober 2024. Indonesia adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami. Setelah selesai, kami punya waktu 5 hari untuk memikirkan duel berikutnya. Kami sudah menyiapkan sesuatu untuk laga berikutnya itu. Ya, kami sudah punya rencana untuk laga kontra Arab Saudi, imbuh Talajic. Pelatih timnas Indonesia Sintayong kaget saat diwawancarai awak media jelang menghadapi laga berat di markas Bahrain. Kekagetan tersebut terjadi dalam wawancara usai latihan pada Selasa 8 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sintayong saat itu ditanya soal hasil pertemuan terakhir timnas Indonesia lawan Bahrain. Dan saat itu timnas Indonesia kalah memalukan 10-0 dari Bahrain. Kekalahan memilukan tersebut terjadi pada 29 Februari 2012, yakni di ajang kualifikasi Piala Dunia 2014. Sintayong sampai menunjukkan ekspresi melongo karena tidak percaya dengan informasi yang didengarnya. Sintayong bertanya singkat kapan laga tersebut terjadi. Match terakhir di Bahrain tahun berapa? Ujar Sintayong. Kemudian setelah tahu pertandingan tersebut terjadi 12 tahun yang lalu, Sintayong pun merespon hal tersebut lebih tenang. Ya, peristiwa memalukan tersebut jadi kekalahan terbesar timnas Indonesia sepanjang sejarah. Lebih memilukannya lagi, kekalahan tragis tersebut terjadi di Bahrain National Stadium. 12 tahun kemudian kedua negara bakal bertemu di stadion yang sama dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Akan tetapi tentu saja timnas Indonesia datang dengan wajah yang jauh berbeda dengan 12 tahun sebelumnya. Kini timnas Indonesia diasuh oleh Sintayong dan juga diperkuat oleh sejumlah pemain yang merumput di luar negeri. Ya, laga tersebut bakal jadi momen balas dendam yang pas untuk tim asuhan Sintayong. Akan tetapi Sintayong memilih untuk tidak fokus untuk membalas kekalahan memalukan tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu meminta agar timnas Indonesia bisa fokus dengan permainannya sendiri. Dirinya meminta para pemain untuk memenangkan pertandingan dengan permainan yang diinginkan. Daripada kita balas dendam ya, mungkin kita fokus permainan kita saja, ujar Sintayong. Bagaimana kita memenangkan pertandingan ini dengan permainan yang kita suka, permainan yang kita mau, lanjutnya. Miss Hilgers berharap bisa dimainkan pelatih Sintayong dalam laga melawan Bahrain. Hal ini karena Miss Hilgers baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia bersama dengan Eliano Renders pada tanggal 30 September yang lalu. Untuk itu, pemain Liga Belanda FC20 tersebut mengaku tak sabar untuk bisa menjalani debut bersama tim Merah Putih. Pemain 23 tahun tersebut sebenarnya berpeluang dimainkan oleh Sintayong, apalagi dalam laga lanjutan putaran ketiga grup C ini menjadi pertandingan yang penting. Miss Hilgers pun berharap bisa dipercaya oleh Sintayong melawan Bahrain nantinya. Dengan kualitas yang dimilikinya, ia ingin pelatih asal Korea Selatan tersebut bisa mempercayainya memperkuat tim Merah Putih. Hal ini karena memang tak perlu diragukan lagi kualitas pemain FC20 tersebut. Bahkan bisa dikatakan Miss Hilgers saat ini merupakan salah satu bek terbaik yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Dan untuk itu, dengan kualitas yang dimilikinya itu, ia berharap dapat kepercayaan dari Sintayong nantinya. Saya berharap seperti itu, atau main lawan Bahrain. Saya berharap dia atau Sintayong mempercayakan saya, ujar Miss Hilgers sumber kanal YouTube PSSI TV Rabu 9 Oktober 2024. Saya pikir pelatih dan para pemain mengetahui kualitas saya, ucapnya. Laman resmi FIFA memberikan sorotan kepada para pemain yang bakal tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di bulan Oktober 2024 ini. FIFA telah menyebut 5 nama yang patut untuk dinantikan dalam perjalanan masing-masing negara di ajang tersebut. Salah satu nama yang disorot adalah pemain 23 tahun yang membela FC20 Miss Hilgers. Seperti yang diketahui, Miss Hilgers adalah salah satu dari 2 pemain anyar yang dipanggil oleh Sintayong ke skuad timnas Indonesia. Hadirnya Miss Hilgers ke skuad timnas Indonesia langsung jadi sorotan, dan FIFA memperkirakan bahwa pemain 23 tahun tersebut jadi tulang punggung baru di sektor belakang timnas Indonesia. Hilgers digadang-gadang akan menjadi tumpuan baru lini belakang Indonesia, sementara Bae Chun-ho bisa menjadi pengganti So Heung-min yang absen dari skuad Korea Selatan, tulis laman resmi FIFA. Ya, pernyataan tersebut bukannya tanpa alasan. Miss Hilgers datang ke kamp latihan timnas Indonesia dengan rapor yang bagus. Bek tengah 23 tahun tersebut berhasil menampilkan performa bagus usai menahan imbang klub elit Liga Inggris Manchester United, yakni di Liga Europe UEFA 2 pekan yang lalu. Saat itu FC20 menahan imbang 1-1 Manchester United di Old Trafford.
dan Misselgers berhasil menunjukkan kualitasnya dalam membantu pertahanan dan juga mendistribusikan bola jadi atribut yang disorot oleh FIFA pada laga tersebut. Kemampuannya dalam bertahan baik di udara maupun bola bawah seperti yang ia tunjukkan saat membantu FC Twente meraih hasil imbang 1-1 dengan Manchester United di Liga Europe UEFA akhir bulan lalu, tulis laman resmi FIFA, menjadikannya sebagai tambahan aset berharga bagi skuad Garuda. Pemain berusia 23 tahun itu akan berperan penting dalam upaya Indonesia lolos ke Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarah. Lanjutnya, kehadiran Helger sangat dinanti-nanti oleh penggemar tim nasional Indonesia, papar laman resmi FIFA. Bintang timnas Indonesia Tom Haye hingga bek yang gagal dinaturalisasi oleh Malaysia yakni Matt Dales masuk tim terbaik pekan ke-8 Liga Belanda 2024-25. Ini tentunya jadi kabar baik, utamanya untuk Tom Haye karena akan segera bermain dengan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, Tom Haye termasuk dalam tim terbaik pekan ke-8 versi penilaian dari media statistik ternama SofaScore. Pemain 29 tahun itu diberikan nilai 8,1 berkat penampilan impresifnya saat Almere City dikalahkan oleh Willem II 0-1, yakni pada Sabtu 5 Oktober 2024 yang lalu. Tom Haye yang bermain sebagai gelandang disejajarkan dengan pemain terbaik lainnya di pekan ke-8 seperti Davy Klaassen dari Ajax Amsterdam dan juga Matt Dales dari Go Ahead Eagles. Meski Almere City kalah, Tom Haye membukukan catatan luar biasa. Melansir catatan SofaScore, Tom Haye sukses mencatatkan 81 sentuhan, 84% umpan akurat, dan juga 7 umpan kunci. Dia juga melepaskan 10 umpan silang atau 4 diantaranya akurat, dan 17 umpan panjang 10 diantaranya akurat. Tak hanya membantu penyerangan, Tom Haye juga berkontribusi untuk pertahanan Almere City. Pemain timnas Indonesia tersebut sukses mencatatkan 2 sapuan, 3 tackle krusial, serta 7 duel yang 4 diantaranya sukses dimenangkan oleh Tom Haye. Kiper timnas Indonesia Martin Paes membeberkan soal kondisinya jelang menghadapi Bahrain di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang 2 laga penting timnas Indonesia sebenarnya dalam masa dakdikduk. Hal ini karena kiper andalan timnas Indonesia Martin Paes belum lama ini dikabarkan mengalami cedera. Pasalnya, dalam laga melawan Bahrain dan juga China nantinya timnas Indonesia ditargetkan meraih kemenangan. Oleh karena itu hadirnya Martin Paes sangat dibutuhkan oleh skuad Garuda. Di samping itu, setelah berbagai macam spekulasi dan juga kekhawatiran, akhirnya Martin Paes langsung mengungkapkan kondisinya. Martin Paes yang tiba di Bahrain pada Selasa 8 Oktober 2024 itu mengatakan bahwa kondisinya sudah jauh lebih baik. Ia bahkan membuat pernyataan yang bisa membuat pecinta sepak bola tanah air tenang. Pasalnya ia mengatakan bahwa kondisinya sudah meningkat, sehingga ia pun bisa menjalani latihan dengan aman. Kondisi saya meningkat, ujar Martin Paes sumber kanal YouTube PSSI TC Rabu 9 Oktober 2024. Hari ini adalah hari pertama saya menggunakan sarung tangan saya lagi, mungkin sudah 5 hari tidak saya pikir, ucapnya. Setelah melakukan latihan dengan memakai sarung tangan kembali, mantan pemain FC Utrecht tersebut mengatakan bahwa latihan bersama timnas Indonesia ini cukup ringan. Pasalnya ini menjadi latihan pertamanya dengan memakai sarung tangan kembali, namun ia merasa peningkatan terus terjadi sehingga tak ada masalah. Walaupun ia mengaku situasinya sedikit sulit karena ia baru sampai di Bahrain dan juga langsung menjalani latihan, akan tetapi soal kondisinya yang sekarang, ia memastikan tak ada masalah dan juga semuanya baik-baik saja. Kiper timnas Indonesia Martin Paes menilai komposisi skuad Garuda saat ini cukup solid. Martin Paes menjelaskan dari komposisi tim saat ini skuad Garuda cukuplah kuat. Pemain yang berkarir di Eropa datang dengan pengalaman dan juga memberikan segalanya kepada tim. Selain itu, mereka yang berkarir di Liga 1 dan juga Asia Tenggara terus berkembang dan menempa diri. Hasilnya kombinasi yang solid terjadi di timnas saat ini. Para pemain yang bermain di Eropa sangat bagus, namun para pemain yang bermain di Asia Tenggara juga sangat bertalenta. Mereka juga memiliki dorongan yang luar biasa. Saya pikir energi mereka, disiplin mereka dan segalanya luar biasa, kata Martin Paes sumber laman FIFA. Tentunya semua potensi tersebut akan diracik dengan maksimal oleh Sinteyong. Sinteyong terbukti sebagai aktor krusial di balik performa skuad Garuda yang terus meningkat saat ini. Kombinasi itu dengan Sinteyong pelatih kami yang sangat berpengalaman, menurut saya ini merupakan persiapan yang bagus. Itulah mengapa kami sukses dan menaiki tangga peringkat FIFA, ujar Martin Paes. PSSI sebagai federasi yang menaungi timnas Indonesia harus berupaya lagi untuk terus memperkuat pasukan Sinteyong.
Khusus untuk posisi kiper, seharusnya stakeholder skuad Garuda mengambil hikmah dari cedera pergelangan tangan yang dialami oleh Martin Pas. Ya, hikmah yang dimaksud adalah karena kondisi cedera Martin Pas membuat banyak pihak merasa was-was menjelang dua laga tandang yang dilakoni oleh CHZ dan kawan-kawan, yakni ke markas Bahrain dan juga China pada tanggal 10 dan juga 15 Oktober mendatang. Apalagi kiper FC Dallas tersebut tampil luar biasa pada dua partai awal ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan juga Australia, sehingga rasa ketergantungan pada sosok Pas sangat kuat bagi timnas Indonesia. Meskipun Sintayong juga membawa dua kiper langganan timnas Indonesia yakni Hernando Ari dan juga Nadeo Argawinata, namun rasa khawatir itu terus menghantui semua elemen timnas, termasuk para pecinta sepak bola nasional. Ya, ex-pelatih Persik Kediri Gus Nul yakin melontarkan solusi untuk memupus kecemasan di sektor gawang itu. Solusi hanya satu, yaitu melakukan naturalisasi kiper lagi yang kualitasnya setara atau di atas Martin Pas. Bukan maksud saya bahwa kiper dari Liga 1 seperti Hernando dan Nadeo jelek, katanya. Kita tak bisa menutup mata lagi. Ketika Martin Pas cedera tangan saja semua sudah pening kepala, padahal dia bisa saja absen karena akumulasi kartu kuning atau merah, kata Gus Nul. Sementara itu Hernando Ari dan juga Nadeo Argawinata pasti siap main, tapi nanti tetap mempengaruhi permainan secara global. Makanya PSSI harus cari kiper lagi, ujarnya. Sintayong harus mencoret 4 pemain timnas Indonesia sebelum melawan Bahrain. Pencoretan pemain harus dilakukan untuk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Sekedar diketahui AFC hanya mengizinkan memasukkan 23 nama ke dalam daftar susunan pemain atau DSP. Berhubung Sintayong membawa 27 nama ke Bahrain, itu berarti harus ada 4 nama yang dicoret. Diperkirakan ada 4 nama yang dicoret adalah Pratama Arhan, Wahyu Prasetyo, Egy Maulana Fikri dan juga Dimas Rajab. Selain minim menit tampil di Suwon FC, pesaing Pratama Arhan di sektor kiri pertahanan sangatlah banyak, yakni Calvin Verdong, Nathan Chuaon dan juga Shine Patinama. Kemudian untuk Wahyu Prasetyo atau bek yang berjuluk Hulk ini, disinyalir kalah saing dari nama-nama top di sektor belakang timnas Indonesia seperti CHZ, Misulgers, Jordi Amat, dan juga Rizky Ridho. Lantas bagaimana dengan Muhammad Ferrari? Bek yang satu ini disinyalir tetap dimasukkan ke DSP demi memberikan pengalaman lebih. Sebab Muhammad Ferrari disinyalir bakal diandalkan oleh Sintayong saat membesut timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025 dan juga Piala Asia U23 2026. Lalu bagaimana dengan Dimas Rajab? Sulit bagi penyerang Persib Bandung ini bersaing dengan Ravel Strike dan juga Ragnar Oratmangun yang bergantian menjadi ujung tombak timnas Indonesia. Di samping itu, Dimas Rajab juga berpotensi kalah saing dengan Hoki Caraka yang diproyeksikan mentas di SEA Games 2025 dan juga Piala Asia U23 2026. Kemudian nama terakhir yang berpotensi dicoret adalah Egy Maulana Fikri. Sulit melihat Egy Maulana Fikri bersaing dengan pengisi winger kanan timnas Indonesia yang biasa ditempati oleh Witan Sulaiman dan juga Marcelino Ferdinand. Ditambah lagi ada Eliano Renders yang kemungkinan besar bakal diplot oleh Sintayong sebagai winger kanan. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.